Seperti inilah visual udara di perkampungan Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, pasca terjangan awan panas Gunung Semeru Minggu kemarin. Puluhan rumah dan fasilitas ibadah tertimbun material vulkanik hingga 1 meter dan nyaris membenamkan bangunan rumah. Di Dusun Kajar Kuning ini, sedikitnya 28 rumah tertimbun material vulkanik. Sementara di Dusun Curah Kobokan, lebih dari 25 rumah juga tertimbun material vulkanik. Di Dusun Kajar Kuning ini sekitar 28-an rumah. Kondisinya sudah terendam, sudah ketutup lahan. Pasir ini material vulkanik baru yang kemarin, iya, bukan yang masih baru. Selain rumah apa aja? Sementara yang lain nihil, karena sekarang evakuasi warga, yaitu evakuasi yang barang yang masih bisa diselamatkan sama evakuasi ternak. Ini akan dipindahkan kemana? Ke daerah Penanggal dan di Puntap Sumbermujung juga. Kalau untuk korban ada nggak? Untuk korban nihil. Hingga Senin siang, aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih fluktuatif. Warga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 17 km. Pasca Gunung Semeru berstatus awas, jalur penghubung menuju zona merah Curah Kobokan antara Kecamatan Pronojiwo dengan Kecamatan Candipuro sementara ditutup total karena masih dilintasi lahar dingin. Meski begitu, masih banyak warga yang nekat melintas, baik menggunakan sepeda ataupun berjalan kaki tanpa menggunakan alat pelindung diri. Hal ini membahayakan mengingat cuaca yang tidak menentu. Akses jalan ditutup sampai menunggu pembenahan di kawasan Kajar Kuning. Masyarakat diminta tetap bersiaga dan melakukan mitigasi karena masih ada getaran seismo yang naik turun. Pemirsa, pasca erupsi Semeru, jalur menuju Curah Kobokan sementara ditutup total. Namun sejumlah warga tetap nekat menerobos lahar dingin. Pasca Gunung Semeru berstatus awas, jalur penghubung menuju zona merah Curah Kobokan antara Kecamatan Pronojiwo dengan Kecamatan Candipuro sementara ditutup total karena masih dilintasi lahar dingin. Meski begitu, masih banyak warga yang nekat melintas, baik menggunakan sepeda ataupun berjalan kaki tanpa menggunakan alat pelindung diri. Hal ini membahayakan mengingat cuaca yang tidak menentu. Akses jalan ditutup sampai menunggu pembenahan di kawasan Kajar Kuning. Ini pasca turunnya APG kemarin, sejauh ini akses ini ditutup atau seperti apa? Untuk sekarang kita tutup, kemungkinan besar nunggu instruksi dari pemerintah Kabupaten Lumajang untuk pembenahan Kajar Kuning. Kemungkinan bisa seminggu lebih lah, kalau tidak ada halangan mau kita coba buka lagi akses karena ini akses utama untuk ekonomi masyarakat juga. Selain akses penghubung, aktivitas pertambangan juga ditutup sementara. Masyarakat diminta tetap bersiaga dan melakukan mitigasi karena masih ada getaran seismo yang naik turun. Dari Lumajang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Tim gabungan dari PMI, BPBD, dan Tagana mendirikan dapur umum di kantor Dinas Pertanian Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Dapur umum didirikan di sekitar lokasi pengungsian. Tim gabungan relawan dari PMI, BPBD, dan Tagana dirikan dapur umum di kantor Dinas Pertanian Lumajang, Jawa Timur. Dapur umum ini bisa menyiapkan 3.000 paket makanan per hari untuk para pengungsi. Para relawan dari Kabupaten Malang diperbantukan untuk melayani 5 titik pengungsian yang berada di Kecamatan Pronojiwo. Ya, kita memang diperintahkan untuk mengcover di seluruh Kecamatan Pronojiwo. Kita ada 2 dapur umum, yang satu di TNI sama BPBD, yang satunya ada teman-teman dari Tagana. Itu kenapa kok mengcover di Pronojiwo? Apakah memang di sana tidak ada akses atau seperti apa? Karena akses dari Pronojiwo ke Lumajang sementara ini kan masih belum bisa diakses, dan kebetulan di Pronojiwo ini masih terisolir dari Lumajang Kota. Selain memasak, petugas juga mengirimkan makanan ke tenda-tenda pengungsian lainnya di titik terisolir. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan.
Seorang batita jadi korban peluru nyasar saat tertidur. Peluru menembus atap asbes dan plafon rumah dan mengenai kaki kanan korban hingga pendarahan. IB, balita berusia 1 tahun 9 bulan ini harus menahan sakit akibat menjadi korban peluru nyasar. Peluru tersebut mengenai kaki kanan korban saat tertidur pulas. Korban segera dilarikan ke Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Bandar Lampung. Proyektil peluru berhasil dikeluarkan dari kaki korban setelah sempat bersarang selama 12 jam. Orang tua korban menjelaskan anaknya tiba-tiba menangis pada pukul 2 dini hari dan pergelangan kaki kanannya mengeluarkan banyak darah. Sempat ngedenger kayak suara barang jatuh dari atas. Ya mungkin itu salah satu tandanya sih. Cuma kita nggak berpikiran kalau itu tuh peluru, karena kan jam 2 malam, wayahnya orang lagi istirahat kan. Kepolisian Satreskrim Polresta Bandar Lampung langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Di lokasi kejadian ditemukan lubang bekas peluru yang menembus atap asbes dan plafon kamar tempat korban tidur. Polisi juga mengamankan proyektil peluru sebagai barang bukti. Sementara itu pemirsa, seorang balita meninggal di sebuah apartemen di kawasan Kalibata, Jakarta. Korban ditemukan tak bernyawa dengan sejumlah luka di tubuhnya. Suasana haru menyelimuti persemayaman Grace, bocah perempuan berusia 2 tahun 9 bulan. Grace diduga tewas akibat dianiaya kekasih ibunya. Peristiwa tragis ini terjadi di sebuah apartemen di kawasan Kalibata, Jakarta. Ketika kekasih ibu korban kesal dengan Grace yang buang air besar di apartemennya. Bisa ponakan saya makanya bisa sampai meninggal ini karena katanya cuman karena pup. Ya wajar lah, main anak kecil ya, di mana-mana gitu, mungkin nggak pakai pampers ya, kurang paham, tercecer katanya sampai ke kasur. Nah si cowoknya ini kesel sama si anak ini. Akhirnya yang saya dengar dari laporan di sana polisi bilang dan hasil dari otopsi, ini ada unsur pembunuhan. Hingga kini kasus penganiayaan masih dalam penyelidikan polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi, mantan anggota Dewan Wanda Hamidah menyambangi Mabes Polri minta keadilan atas kasus eksekusi rumahnya di kawasan Menteng, Jakarta. Saat eksekusi Mei lalu, baku hantam mewarnai proses eksekusi rumah keluarga Wanda Hamidah. Politikus Golkar Wanda Hamidah menyambangi gedung Mabes Polri Senin siang. Kedatangan Wanda bertujuan menuntut keadilan kepada polisi atas kasus eksekusi rumah keluarganya yang bersengketa. Pada November lalu, Wanda Hamidah melaporkan kasus yang berkaitan dengan penertiban SHGB nomor 1000 Cikini dan SHGB nomor 1001 yang dimiliki Yapto Suryo Sumarno. Semoga ada jalan keluar yang terbaik, yang sebaik-baiknya dan yang seadil-adilnya. Sebelumnya pada Mei 2022, aksi saling dorong hingga baku hantam mewarnai proses eksekusi rumah keluarga Wanda Hamidah yang berada di Jalan Cimandiri, Menteng, Jakarta Pusat. Rumah yang dihuni puluhan tahun oleh keluarga Wanda Hamidah disebut merupakan aset milik Pemprov DKI Jakarta. Sementara itu, para penghuni menilai eksekusi merupakan tindakan sewenang-wenang tanpa proses penyelesaian yang santun. Polres Metro Jakarta Selatan menemukan unsur pidana dalam kasus pembuatan konten video terkait laporan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pasangan selebritas Baim Wong dan Paula. Setelah dilakukan gelar perkara, penyidik menaikkan status penanganan kasus ini dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan menaikkan status pasangan suami istri Baim Wong dan Paula dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dalam kasus pembuatan video prank kekerasan dalam rumah tangga. Perubahan status penanganan perkara ini dilakukan setelah penyidik menemukan unsur pidana usai menggelar perkara dan memeriksa sejumlah ahli. Meski demikian, pemirsa, penyidik belum menetapkan Baim Wong dan Paula sebagai tersangka
karena penyidik masih membutuhkan keterangan dari beberapa saksi, baik pelapor maupun terlapor. Ricky Rizal mengaku tidak melihat Verdi Sambo menembak Yosua, hanya melihat saat menembak dinding rumah. Informasi selengkapnya usai jeda hanya di Ainus Malam.